Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Sanas Pahani. Kita ngobrolin puisi lagi. Saya mau jawab satu pertanyaan di vlog ini. Jadi ceritanya begini. Dia suka sajak Gunawan Muhammad. Kemudian dia meniru sajak yang dia suka itu. Tapi dia nggak terlalu puas dengan hasil tulisannya gitu. Kayak ada yang hilang, ada yang tidak ditemukan dalam sajak yang dia tulis sendiri, yang ada pada sajak Gunawan Muhammad yang dia suka, yang membuat dia menyukai puisi. Ini menarik nih, kasusnya menarik gitu. Jadi saya mau jawabnya begini ya. Satu, bahwa kita ketika membaca puisi dan kemudian merasa suka pada puisi itu adalah proses menyukai puisi yang benar, proses masuk ke dunia puisi yang benar. Gak mungkin kita masuk ke dunia puisi kalau kita nggak pernah suka sama puisi, nggak pernah suka membaca puisi, tapi nggak pernah suka pada puisi yang kita baca. Nggak semua puisi yang kita baca kemudian kita sukai. Tergantung selera, pengalaman membaca, kecenderungan estetis kita yang kita nggak tahu ada di dalam diri kita itu gitu. Ketika kita membaca puisi dari Rendra, Sapardi, atau Tukul, atau Tarji, atau Abdul Hadi, kita ada kecenderungan nanti menyukai salah satu atau dua, atau nggak mungkin semuanya, nggak mungkin, karena selera, karena itu kita terbentuk selera pada kita. Nah, ketika kita mulai menulis puisi karena kesukaan kita itu, ada langkah berikutnya dari memasuki dunia puisi, maka kita akan meniru-niru apa yang kita suka itu gitu. Pasti meniru dulu gitu. Nah, persoalannya adalah ya memang namanya meniru nggak pernah persis seperti apa yang kita tiru gitu. Ini bukan soal plagiat, nanti kita bicarakan soal plagiat. Meniru gaya menulisnya gitu. Tapi itu langkah awal yang baik bagi kita memasuki dunia puisi. Sekali lagi, dunia penulisan puisi. Nah, itu kayak kita makan kue, terus kita suka sama kuenya gitu kan. Terus kita, pertanyaannya kan, ini kuenya beli di mana ya, kalau kita dapat dari teman misalnya gitu. Atau kalau pertanyaan lebih lanjut seperti tadi, kita ingin menulis puisi, ini gimana bikin kuenya ya, kok enak ya, saya pengen bikin kue yang enak. Kira-kira begitu, saya pengen menulis puisi yang enak, yang baik, yang dibaca semenarik itu gitu. Kita mungkin bisa membuat atau membeli tuangan yang sama dengan bentuk kue yang kita suka, yang enak itu menurut kita gitu. Hasilnya karena tuangan, maka bisa aja bentuknya persis seperti kue yang kita suka itu, karena dituang dengan dibentuk dengan tuangan yang sama. Apakah rasanya akan sama ketika bentuknya sama? Pasti enggak. Jadi selain tidak berhenti peniruan itu harusnya pada bentuk, pada tuangan, pada meniru bentuk, tapi pada esensi. Apa itu esensi? Bahannya apa, bumbunya apa, cara memasaknya seperti apa, berapa lama membakarnya, berapa lama mengadonnya, berapa lama gitu. Nah, misalnya kita punya bahan yang persis sama pun, hasilnya juga pasti tidak akan sama, tidak akan pernah sama, karena pasti ada yang membedakan. Kata orang, ada jejak tangan kita pada karya kita itu gitu. Karena itu maka yang ketiga harusnya kita lakukan, apa itu? Kita tahu punya standar kue yang enak, dan itu nggak perlu diperdebatkan. Misalnya kue yang lembut pasti lebih enak daripada kue yang keras, misalnya dikunyah sulit gitu ya kan. Adonan yang mengembang pasti lebih baik daripada adonan yang bantat gitu, yang nggak berkembang. Itu nggak perlu diperdebatkan. Itu standar estetika akan sama semua, tapi ada bermacam-macam kelembutan kue. Itu yang memungkinkan kita sebagai kreator mencapai itu dengan kemahiran, dengan pergulatan yang terus-menerus. Ibarat membuat kue gitu, kalau kita terus-menerus membuat kue yang sama gitu, dengan kesadaran terus meningkatkan kualitas kue kita, suatu saat kita akan menghasilkan kue yang mungkin melampaui keenakan kue yang pernah kita sukai itu, yang membuat kita ingin bisa membuat kue. Itu pasti terjadi. Jadi balik ke pertanyaan tadi, terus aja membuat kue, terus aja menulis puisi gitu. Tapi
terus aja mencari esensi dari puisi yang kita suka itu gitu. Ini kenapa sih suka? Puisinya kenapa bagus sih? Kenapa aku suka ya? Nggak semua orang langsung tahu, langsung bisa menjelaskan kenapa aku menyukai puisi itu gitu. Pengalaman saya misalnya Sapardi, saya SMP, SMA udah baca Sapardi, suka banget Sapardi gitu. Kenapa? Dulu karena kata-katanya sederhana, nggak ada kata-kata rumit di sajaknya Sapardi. Sapardi memakai puisi memakai kata-kata dalam puisinya, bukan kata-kata yang rumit, bukan kata-kata yang aku harus membuka kamus untuk memahami kata-kata itu, tapi itu yang membuat saya jadi nggak berjarak, saya jadi suka, kayak ini nggak gampang nih membacanya, tapi ketika dibaca gitu susunan kalimat-kalimat itu kayak kadang-kadang aku ngerti, kadang-kadang nggak ngerti, terus baca lagi, kadang-kadang menangkap sesuatu yang berbeda, balik lagi gitu. Saya mencoba menulis puisi seperti Sapardi. Tentu saja saya kecewa juga seperti Anda yang bertanya ya. Tapi bahkan menulis di buku Sapardi, jadi buku Dukamu Abadi itu lembar-lembar kosong di sela-sela, di sebelah atas kiri kanan puisi itu saya tulisin puisi saya tuh gitu. Saking ingin menirunya, saking coba memakai kata-kata yang sama untuk mengucapkan hal yang lain gitu. Jadi memang proses. Jadi kalau memang justru salah kalau merasa langsung puas, merasa langsung bisa gitu. Jadi ketika Anda merasa kok nggak puas ya, kok kayaknya ada yang kurang ya, kok kayaknya ada yang berbeda, itu justru benar. Tapi terus menulis, nah di situ momen ketika kita harus misalnya membaca puisi lain, apa bedanya ya puisi yang GM yang saya suka itu dengan puisi lain gitu. Apalagi kalau temanya sama gitu, kok GM mengucapkan tema ini di puisinya dengan cara seperti ini ya, sementara ada penyair lain yang menulis tema yang sama dengan cara yang seperti itu. Kenapa aku nggak suka yang ini ya? Kenapa aku suka ini? Tapi aku tahu dua-duanya bagus misalnya kayak gitu. Nah itu proses belajar, terus bertanya, terus menggali. Di situ momen ketika sangat penting, sangat bermanfaat kita misalnya belajar teori di situ gitu. Atau ikut kursus, ikut berdiskusi dengan komunitas yang ada orang yang dianggap mentor, yang mengerti, yang kemudian apalagi kalau sajak kita dibahas di situ. Teruslah menulis, teruslah merayakan puisi. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.